Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini sekali lagi saya membahas tentang Jenderal Gatot Nurmantio. Beliau ini adalah seorang patriotisme sejati guys ya. Saya terkagum-kagum waktu kemarin di LC ya. Kemarin tuh ketika membahas setahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf di tengah pandemi dan Omnibus Law gitu kan. Nah, itu beliau ditanya sama Presiden ILC Karni Ilyas gitu. Apakah Anda tidak takut gitu kan dengan ancaman gitu kan? Karena Anda ditarget sekarang kan. Kita tahu memang Gatot ini sekarang nih sejak dia ngomong tentang bangkitkan komunisme, sejak dia waktu masih di Panglima TNI, dia itu memerintahkan untuk nobar itu guys, itu beliau sudah mulai target gitu. Jadi yang target siapa? Itu orang-orang yang membela PKI. Orang-orang yang nggak senang ketika PKI itu diusik gitu kan, komunis diusik. Karena itu mengingatkan kembali bahaya latihan komunis. Dengan cara apa? Dengan ingat sejarah kembali, dengan cara memutar kembali film-filmnya gitu kan. Nah, orang terusik pastilah orang-orang yang masih pro seorang komunis, yang masih berideologi komunis. Karena nggak mungkin orang yang tidak ideologi komunis itu akan terusik dengan itu. Karena yang ingin diingatkan lagi oleh Gatot ini adalah mengenai bahaya latihan komunisme gitu. Nah, jadi itu beliau sudah target. Apalagi sudah beliau nggak jadi Panglima TNI lagi, beliau makin di sini kok beliau lihat makin apa bangsa ini kan, dengan undang-undang Omnibus Law lagi, Pancasila mau diganti sama Trisila Ekasila lagi, apalagi namanya KPK seperti itu lagi, dan lain sebagainya gitu kan. Beliau melihat ini kita makin negeri dalam keadaan makin berbahaya gitu guys ya, makin menuju ke arah kediktatoran gitu. Makanya beliau itu langsung makin membentuk kami gitu kan, dan langsung jadi target empuk dari orang-orang yang nggak suka sama ketika orang-orang sudah berpolitik gitu. Jadi dari dulu memang ya guys, dari dulu tuh memang ditakuti ketika TNI itu sudah mulai berpolitik. Ingat ya, waktu ini saya kemarin mengingatkan kalau Jenderal Gatot ini sangat mirip dengan Jenderal Ahmad Yani. Jadi jenderal-jenderal kita itu yang peduli dengan bangsa ini tuh ada banyak dari sejak dahulu kala itu. Maka mereka ini, jenderal-jenderal kita ini ya, termasuk ulama, umat Islam yang konsen akan hal ini, ketika kita sudah masuk politik, dan itu mereka anggap berbahaya karena politik adalah jalan untuk menuntut kekuasaan dan untuk melampangkan keinginan nafsu duniawi gitu kan, politik ini. Nah, makanya ketika umat Islam, tentara mulai berpolitik, musuh-musuhnya gerah gitu. Nah, siapa musuh-musuhnya? Kita tahu. Musuh-musuh kita itu adalah para orang yang berideologi komunis, kapitalis, sekuler. Itu musuh-musuh kita semua. Karena mereka tidak lagi bertuhan, mereka betul-betul mengikuti hawa nafsu mereka gitu kan. Apa yang benar untuk mereka, benar di mata mereka, selama di mata Allah Tuhan, mereka tetap jalankan gitu. Kalau kita kan tidak, kita memang betul-betul berpancasilais, kita memang betul-betul berpegang teguh pada ketuhanan Yang Esa. Di mana ketuhanan Yang Esa itu yaitu Allah SWT, itu bukan hanya kita slogan gitu. Gue punya Tuhan yang namanya Allah itu, tapi lu ngapain? Nah, tentu segala gua atau saya harus bukan hanya sekedar bertuhan. Ingat, ketuhanan Yang Esa itu bukan hanya sekedar bertuhan, tapi juga bagaimana kita taat kepada Tuhan itu. Anda punya ibu, Anda bukan hanya sekedar punya ibu, Anda harus taat pada dia. Anda harus kerjakan semua perintahnya dan tinggalkan semua larangannya gitu. Nah, kamu ke warung ya, beli gula, oke Bu siap. Kamu jangan begadang malam ya, jangan keluar malam ya, oke Bu siap. Itu namanya beribu yang sebenarnya gitu. Sama kayak berketuhanan yang Maha Esa, itu harus sebenarnya laksanakan perintahnya, yoi larangannya. Nah, itu nggak mungkin ada pada orang yang berideologi sekuler, kapitalis, sama liberal, sama LGBT, apalagi komunis. Itu nggak mungkin, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka gitu. Mereka tidak tunduk pada hukum-hukum Tuhan Maha Esa, tapi mereka tunduk pada hawa nafsu ego mereka sendiri guys. Makanya itulah musuh kita bersama, semua ideologi yang saya sebut tadi. Nah, TNI, umat Islam, ulama itu tentu TNI itu guys ya, wah luar biasa. Saya kagum sama TNI ya. Jangan sampai TNI kita tuh berubah gitu. Dari dahulu saya udah kagum dengan jenderalnya itu. Bagaimana mereka dengan gigih mempertahankan negeri ini. Dahulu korbannya kan jenderal Prusi gitu kan, yang dimana mereka tuh berhead to head sama komunis. Dulu kan paham militer itu ada 3. Yang yang dipelihara itu ada 3. Maksudnya yang dibiarkan bebas itu, yang dikasih kesempatan berkuasa itu ada 3: nasionalis, agamis, komunis. Nah, komunis ini diperangi oleh tentara dan ulama tentunya, dan kaum nasionalis juga gitu. Kaum nasionalis juga gak suka sama komunis guys. Makanya kalau agamis sama nasionalis itu masih bisa digabung ya. Itu tapi nggak bisa terjadi pada komunis. Nah, komunis inilah duri dan daging tuh. Makanya ketika tahun 65 kita tahu pembentukan Madin juga, umat Islam dan
TNI sadar, sebenarnya udah sadar, tapi mereka dapat momentum ketika PKI puncaknya itu membunuh jenderal tahun 65 tuh dapat puncaknya. Ini saatnya kita, ini momentum kita untuk untuk membasmi PKI sekarang-akarnya gitu. Jadi karena PKI ini sudah berbahaya gitu kan, bukan lagi mentarget ulama Islam, atau bahkan mereka juga mentarget pejabat daerah gitu kan, wali kota, gubernur, bahkan sampai perwira jenderal pun mereka bunuh gitu. Nah, apa yang dilakukan Jenderal Gatot ini mirip dilakukan dengan dulu Jenderal Ahmad Yani sama Jenderal Nasution gitu, sama yang lain yang pahlawan revolusi. Bagaimana mereka menentang supaya komunis tidak bisa menguasai negeri ini gitu. Bahkan untuk itu mereka kena fitnah kan, sama kayak Jenderal Gatot sekarang kena fitnah gitu, dituduh makar segala macam lah gitu kan, dituduh hendak kudeta lah, dituduh hendak intinya adalah haus kekuasaan lah gitu kan. Kalau Jenderal Gatot haus kekuasaan, ya kan, dia tidak akan musik tentang komunis, dia akan duduk tenang di Panglima TNI guys gitu. Orang-orang yang di pemerintah itu kan kenapa mereka aman? Karena mereka tidak mengkritik pemerintah. Tengok, yang mengkritik pemerintah keras itu ya pasti dibuang. Kayak Pak Rizal Ramli, siapa lagi, Pak Kengi, itu nggak mau pemerintah pakai karena mereka memang kritik keras gitu. Semakin Anda kritik pemerintah, Anda tidak akan dipakai, itu logikanya. Jadi seorang orang yang mau langganan kekuasaan itu pasti akan menjilat ke pemerintah. Mereka pasti kan tidak akan mau mengkritik pemerintah. Mereka kan sama kayak kita kalau kerja guys. Ada logikanya lah. Kalau Anda kerja, kalau Anda makin kritik bos Anda akan makin dibuang. Makanya orang-orang yang betul-betul mau berkuasa di tempat kerja aja level rendah gitu, dia akan menjilat. Dia akan baik-baik sama atasan. Atasan salah dibela dia gitu. Nah, jadi asal Bapak senang, orang-orang itulah yang akan menuju kursi empuk kekuasaan gitu. Mereka akan melakukan banyak manipulasi. Mereka tidak akan jujur. Mereka akan bermain di kesini ngomongnya A, situ ngomongnya B gitu. Mereka mengambil kesempatan selicik gitu. Nah, orang-orang seperti Jenderal Gatot itu nggak mungkin orang itu. Dia orangnya memang betul-betul kritik, sehingga dia akan malah sekarang ditarget kan oleh orang-orang yang tidak suka sama beliau, dan orang-orang yang tentu yang benci pada posisi gitu, yang orang-orang yang tidak suka sama orang-orang yang mengkritik pemerintah guys. Jadi kalau beliau harus kekuasaan, mereka tidak akan melakukan hal ini gitu. Beliau akan melakukan seperti yang Pak Muldoko lakukan, Luhut bisa lakukan gitu kan, siapa lagi Ngabalin lakukan, dia akan merapat ke pemerintah. Atau kayak Pak Prabowo deh minimal. Pak Prabowo itu kan dulu kan begitu keras pemerintah kan, nah karena dia mau ada dalam posisi pemerintahan. Ini contoh yang jelasnya antara Pak Prabowo sama Pak Gatot nih. Ini kalau Anda bingung ya dengan hal ini, Anda bisa lihat bagaimana pola tingkah Pak Prabowo dengan Pak Gatot. Dulu Pak Prabowo itu spirit ke Pak Gatot. Yang dilakukan Pak Gatot sekarang itu dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Sebelum Pak Prabowo masuk ke pemerintahan itu dilakukan persis seperti Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo itu lebih keras daripada Pak Gatot. Pak Prabowo itu sampai gebrak meja guys, teng gitu kan, untuk mengkritik keras pemerintahan Jokowi ini. Pak Prabowo tuh aksinya itu lebih fenomenal dari Pak Gatot. Pak Gatot itu belum ada apa-apanya gitu. Dia bahkan head to head pilpres dengan Pak Jokowi. Pak Gatot kan tidak gitu. Jadi kalau maksimal daya tuh Pak Prabowo melakukan langsung tes head to head gitu. Pak Gatot belum ada apa-apanya. Nah, itu kalau Anda mau lihat. Tapi karena kepentingan Pak Prabowo ingin menyelamatkan Indonesia dengan cara ada di dalam sistem ya. Saya mungkin bisa mengerti lah itu. Mungkin ada yang beberapa nggak ngerti, tapi saya berusaha untuk suzon sama Pak Prabowo ya. Beliau ingin menyelamatkan negeri karena kalau negeri ini juga semuanya bolong gitu, nggak ada yang nambal, karena kayak kapal bocor itu guys, dibiarkan tenggelam, itu kan nggak bagus juga. Maka Pak Prabowo mengambil sisi yang bisa jadi dipertahankan, minimal pertahanan keamanan. Minimal kalau ekonomi anjlok, pemerintahan disusupi ideologi yang tadi itu kapitalis komunis segala macam, minimal pertahanannya aman gitu. Nah itu konsen Pak Prabowo. Jadi negara ini tidak gampang ambruk gitu saja guys. Jadi nggak seperti kapal yang tinggalkan. Masih mau Pak Prabowo tuh dengan legowo, dengan besar hati, meskipun dia dibully, dia berusaha untuk minimal Indonesia aman, pertahanan keamanan aman gitu. Jadi kita tuh nggak gampang serang asing. Meskipun kita banyak bolong di mana-mana gitu kan, ekonomi kita seperti ini, kesehatan kita seperti ini gitu kan, hukum kita amburadul semuanya, tapi minimal beliau mempertahankan sisi pertahanan keamanan. Nah itu jadi potret seperti koin terbalik antara Pak Prabowo dengan Pak Gatot. Pak Prabowo tuh keren ya, tapi dia punya visi lain saya lihat gitu. Dia tidak bisa juga menyalahkan dia, karena seperti saya katakan ya, ada kebaikan dan keburukannya, dan ada untung dan ruginya guys. Nah Pak Gatot itu murni betul-betul berjuang di luar ya. Jadi sebenarnya Pak Prabowo sama Pak Gatot itu sama, cuma beda jalannya aja guys gitu. Nah Pak Gatot itu mengambil jalan murni seperti Ahmad Yani. Dia memang betul-betul menentang komunisme gitu, ya kan, bangkitnya komunisme. Kalau bedanya, waktu Pak Yani, Jenderal Yani sama Nasution itu komunis sudah berkuasa.
Kok sekarang kan komunis masih meraba-raba, masih mencari jalan di bawah gitu kan, masih mencari-cari celah gitu kan, ya kan, masih berusaha untuk mengikat ideologi mereka dengan memutarbalikkan sejarah. Mereka sekarang berusaha untuk membuat diri mereka adalah korban. Padahal mereka bukan korban, mereka adalah pelaku yang mendapatkan ganjaran atas perbuatan mereka pada korban mereka, yaitu sebelumnya itu para ulama, TNI dan umat Islam gitu. Itu yang perlu dipahami. Mereka bukan korban, ini mereka berusaha melakukan sejarah itu persis sama seperti yang dilakukan oleh Dan Aidit tahun 45, tahun 65 ketika dia memutarbalikkan sejarah, katanya musuh bukan pelaku pemberontakan Madiun. Itu dilakukan persis sekarang gitu. Mereka di mana-mana bikin webinar, acara gitu, pengumpulan mengatakan mereka korban gitu kan, mengumpulkan mereka korban, minta ganti rugi, bahkan minta maaf. Ini apa-apaan coba? Anda bukan korban, Anda adalah pelaku yang mendapatkan ganjaran atas perbuatan Anda dulu terhadap korban-korban yang telah Anda bantai. Makanya Anda balas, makanya Anda ini berlaku kisos namanya. Kalau Quran itu adalah nyawa ganti nyawa. Kalau di Alkitab juga ada guys. Sebagai ini agama ya. Karena kita ngomong mengenai sila pertama sila Quran Maha itu ngomong tentang agama gitu. Di Alkitab pun ada. Ya, jangan kau merasa kasihan padanya. Di perjanjian lama itu disebutkan seperti itu kan. Karena yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa guys. Itu kisos. Jadi wajar. Jadi orang itu akan mendapatkan haknya. Anda dibunuh, ya Anda harus dapatkan haknya untuk bunuh orang yang bunuh Anda itu gitu. Boleh Anda ambil atau tidak tuh, nggak boleh dilarang. Jadi kalau Anda ambil itu, silakan, itu hak Anda. Wong Anda dibunuh dulu gitu kan. Nah, tadi diberangkat oleh anak Anda atau siapa. Nah, habis itu stop, sudah kelar. Berarti itu kan impas namanya. Yang dibunuh mendapatkan keadilan, yang membunuh diadili, selesai. Lalu kenapa timbul dendam? Ini yang masalah. Jadi itu tidak akan pernah selesai. Soalnya itu kan sudah stop. Ada yang menerima ganjarannya, ada yang menerima keadilannya, selesai. Kenapa ditambah lagi sampai sekarang? Itu masalahnya. Apa nggak ngerti dengan perbuatan dengan kakek nenek mereka dulu bagaimana membantu umat Islam, TNI dan ulama gitu. Sudah lagi, tidak ada lagi. Dendam itu sudah kelar guys ya. Ya umat Islam memaafkan, makanya tapi kalau mereka berusaha untuk bangkit lagi, ya itu berarti kan trauma masa lalu diulang lagi. Mau apalagi mau terbalikkan sejarah, itu yang tidak senangi. Jadi jangan putar balikkan sejarah, itu sudah clear ya. Jadi sudah cukup dendam lama itu, hentikan. Kita bangun bangsa ini bersama, karena semuanya sudah dapat ganjarannya. Yang saya katakan tadi, udah impas hebatnya gitu kan. Jadi dan saya kagum dengan dia kata gini guys ya. Dinamakan itu kan dikagumi karena keberaniannya melawan komunis dengan menentang ya habis-habisan, di mana mereka minta persenjataan untuk buruh dan tani untuk mengancam Malaysia. Itu alasan saja, karena kita tahu ya itu berbahaya. Di dalam ini mencium aroma itu berbahaya. Kalau buruh tani dipersenjatai, karena buruh tani ini adalah anggota mereka, semuanya simpatisan PKI komunis. Kalau sempat ini terjadi, mereka dapat senjata, TNI tidak akan mampu melawan. Karena TNI kenapa bisa mengamankan negeri ini? Karena mereka punya senjata. Makanya senjata itu diatur hanya punya TNI sama Polri. Karena mereka tugas jaga keamanan. Sipil kan nggak boleh pegang senjata. Nggak kayak Amerika. Amerika tuh ada tahu bagaimana setiap warga tuh di beberapa daerah tuh pegang senjata. Indonesia kan nggak boleh. Yang pegang senjata hanya boleh militer sama polisi gitu. Demikian apa untuk keamanan. Makanya rakyat sipil nggak boleh disenjatai. Makanya aman ini dulu tuh sadar betul bahaya, potensi bahaya ini. Kalau mereka dipersenjatai, habislah TNI. Minimal susah melawannya gitu. Meskipun tentu masih ada umat Islam sama ulama, tapi tentu ini kan kerja makin berat gitu. Nah untuk itulah digagalkan sama dia namanya ini. PKI komunis gak suka, akhirnya beliau dibantai. Difitnah dulu guys, ini adalah dulu dibantai, difitnah dulu. Dikatakan hendak membentuk Dewan Jenderal dengan mengkup gitu kan. Nah, fitnah itu. Makanya Nasional waktu pengangkatan jenazah dia mengatakan kita difitnah katanya. Itu luar biasa, fitnah kejam ya. Udah difitnah gitu kan. Padahal yang itu dilakukan itu bukan membentuk Dewan Jenderal, tapi Dewan Jakti, Dewan Kepangkatan. Lalu mereka dibantai pula di Luang Buaya. Itu luar biasa guys. Itu sangat keji sekali. Ada orang difitnah lalu dibantai. Itu luar biasa kan. Kalau difitnah aja mungkin, atau dibantai oke lah. Tapi ini dua langsung guys. Difitnah dulu baru dibantai gitu. Luar biasa. Penjemputan pun malam-malam gitu kan. Jadi semua kejadian aneh di negeri ini selalu terjadi malam-malam. Penjemputan jenderal, penangkapan aktivis, apalagi pengumuman pilpres, itu semua terjadi tengah malam. Nah itu semua itu kita akan ciri gaya-gaya komunisme guys, selalu jadi tengah malam. Kenapa masih tengah malam itu? Kenapa nggak di waktu pagi, siang, sore dengan cara yang sopan gitu kan? Kenapa tengah malam? Ada apa dengan tengah malam guys? Itu yang jadi pikiran kita semua. Itu memang trauma bangsa ini itu. Lalu dilakukan dengan cara-cara yang mengerikan dan menakutkan dan
membuat teror dengan menjemput orang malam-malam gitu kan. Wah bahaya itu memang karena namanya malam itu guys. Anda tahu malam tuh suatu hal yang tidak nyaman buat orang gitu. Anda coba bertamu rumah orang malam-malam itu bukan waktu tepat untuk melakukan sesuatu gitu. Kecuali Anda memang pembunuh, oke. Ini kan hanya aktivis. Dan untuk menangkap itu kan perlu dua alat bukti baru bisa tangkap. Ini enggak. Belum orang aksi udah ditangkap duluan. Itu makar. Ini pakar hukum itu makanya banyak yang pakar hukum bisa lolos di situ. Kenapa? Mereka tahu hukum. Mereka langsung menanyakan. Ini kan harus ada dua alat bukti. Tapi bagi yang kita biasa bagaimana? Kayak biasa ini. Ya, kayak kemarin aktivis kami yang Pak Sangganda dan lain itu kan nggak ngerti hukum. Ada yang ngerti hukum nggak kena tangkap gitu kan? Karena dia bisa argumentasi. Ini kan tidak gitu. Dan ini menyedihkan sekali gitu. Hukum kok diterabas gitu kan. Nah, itu yang perlu kita waspadai guys. Nah, ini Pak Gatot sekarang ini ketika dia ngomong kan, saya tidak takut karena saya adalah dia merasa jiwa korsanya masih ada guys, jiwa TNI meskipun dia sudah tidak panglima lebih, tapi minimal dia adalah senior. Sama kayak Pak Kiflan Zen ya, mereka senior, meskipun mereka sudah menjabat lagi, mereka punya tanggung jawab pada institusi TNI, itu saya kagumi. Dia masih peduli sama TNI meskipun dia tidak lagi menjabat. Soalnya kan orang yang tidak menjabat itu kan soalnya tidak peduli lagi. Gua kan udah keluar itu, ngapain gue pikirin lagi TNI, ngapain gue pikirin sampai matra-matranya. Tapi dia masih memikirkan, dia tahu TNI ini harus dijaga dari paham-paham yang seperti itu, paham-paham komunis, liberal, sekuler harus dijaga. Makanya beliau kalau dia takut, kata beliau kan, kalau beliau takut, bagaimana nanti orang-orang yang sekarang menjabat, panglima TNI-nya sampai ke bawah tuh bagaimana? Sedangkan dia aja takut. Maka dia memang seorang apa guys? Memang seorang TNI sejati itu, militer sejati. Dia pengen negeri ini aman gitu. Makanya dia jadikan dia tumbal itu memang seperti jadi dulu dengan gagah berani menentang komunisme gitu kan, sampai berakibat hilangnya nyawa dia. Nah itu kita pengen di sekarang ya, dia sampai nauzubillah. Kita berharap jenderal-jenderal kita yang masih peduli, Jenderal Gatot, SBY, siapa lagi AHY, yang Pak Prabowo, siapa lagi Kiflan Zen, semua jenderal yang masih peduli dengan bahaya komunisme itu dijaga sama Allah SWT. Jangan sampai mereka jadi korban seperti tahun 65 gitu. Karena memang kondisi sekarang ini nggak seperti tahun 5 juga, tapi kan ada peluang di situ gitu. Kita nggak pernah tahu apa terjadi ke depan, maka kita harap beliau semua dilindungi. Ini jadi pelecut bagi para perwira TNI masih aktif maupun di bawah bagaimana peduli Pak Gatot dengan institusi TNI meskipun dia sudah tidak jadi panglima gitu. Jadi tentu akan menjadi pelecut juga bagi umat Islam untuk ikut bersama-sama TNI untuk menjaga negeri ini. Ingat, TNI adalah mitra utamanya rakyat, terutama rakyat yang mana itu adalah dominan mayoritas umat Islam 90%. Jadi TNI itu juga Muslim juga guys. Nah, jangan lupa TNI dari perwira sampai bawah itu kebanyakan Muslim. Dan mereka tentu satu agama dan satu semangat jihad dengan umat Islam dan ulama. Maka dikatakan mereka satu kelompok sebenarnya sama. Cuma bedanya TNI itu di militer, ulama umat Islam di sipil gitu. Jadi mereka berduanya harus kolaborasi bersama pemerintah sebenarnya. Tapi sayangnya pemerintah tidak mau diajak kolaborasi gitu kan. Pemerintah terkesan menjauhi ulama dan Islam gitu. Bahkan TNI pun yang sudah mulai berpolitik seperti Gatot tuh mulai di target gitu guys oleh orang-orang yang baik di dalam pemerintahan maupun yang pro pada pemerintah gitu. Nah itu yang kita sayangkan. Makanya kita sebagai rakyat umat Islam jaga terus, pantau terus TNI, militer dan umat Islam, pemerintah tentunya. Ini pemerintah kita harus kita waspadai karena banyak sekali kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, yang seakan-akan tidak lagi peduli sama rakyat. Kita protes nggak didengerin. Nanti saya akan buat videonya ya tentang apa protes nggak didengar itu. Insya Allah saya ada siapin bahannya ya. Di yang lain juga nih. Jadi kita bisa lihat bagaimana ketika para aktivis ngomong di LC itu ngomongnya A, malah pemerintahnya jawabnya B. Yang dibahas itu masalah di A nih Pak. Ini ada undang-undang omnibus law nih. Ada masalah ekonomi nih, ini bobroknya. Bukannya pemerintah itu mengkonter yang bobroknya ini, dia malah ngeles ke hal lain guys. Ibarat gini, misalnya masalah di sini nih, di masalah ketenagaan, ini bahas kemana? Masalah teknologi, kan nyambung kan? Kenapa nggak? Alasannya klise, semuanya nggak ada pemerintah yang sempurna. Pemerintah tuh kata Pak Mahfud kan sejak dahulu siapa sih pemerintah yang benar-benar gitu. Bukan itu masalahnya, jawab tantangannya. Aktivis ngomong A, jawabnya A, jangan ngalor ngidul, jangan ngomong bahas B gitu. Kayak saya nih, saya potosnya, Pak, saya nih gimana nih Pak?
saya nganggur nih setiap bulan Maret gitu kan. Nah, gimana solusinya? Ya kan datang nanti Kominfo misal Johnny Gepten. Oh kan kita nih sekarang udah bagus nih Bobby gitu kan. Ini apa namanya? Kita udah bangun tower 4G loh. Kita udah bikin ini loh. Loh, apa hubungan sama pekerjaan saya, Pak? Saya butuh kerja loh, Pak. Banyak yang ngurus saya. Nah, itu nggak dijawab sama beliau. Nah, itu yang bikin kita kecewa kayak. Jadi kemarin itu ya, nanti saya bikin videonya. Ketika ATX ngomong A atau kayak pakai ekonomi ngomong A, jawabnya B guys, nggak nyambung guys. Jadi betul-betul ya kemarin itu ya waktu pandemi itu nggak nyambung gitu. Yang poin plus saya cuman pada siapa itu yang ada satu wakil pemerintah terus siapa saya lupa namanya itu keren itu. Tapi tetap dia tidak membahas fokus masalahnya gitu. Yang masalah dia tuh masih ke situ juga lingkupnya tapi tidak. Ibaratnya dia masih sektor. Jadi ketika bahas tenaga kerja dia membahas tenaga kerja tapi dia tidak menyinggung sektor yang dibahas itu. Tapi masih penting lah daripada yang lain. Yang lain itu kan ngeleneh, nggak nyambung. Selalu berlindung di balik percaya deh pemerintah gitu kan. Pemerintah tuh akan berusaha kok. Jadi jawabannya jawaban klasik klise. Katanya kita bakal begini, Pak bakal begini. Itu kan janji yang dikatakan pemerintah itu kan sama kayak janji yang pernah kita alami ketika 2015 guys. Kan beliau Presiden ngomong ekonomi akan meroket 9% gitu kan. Kita akan begini begitu. Faktanya tidak ada. Ini dalam 6 tahun loh gitu. Jadi kita sebagai rakyat tuh hanya janjiin saja gitu. Disuruh sabar, janji gitu. Dan pemerintah tidak fokus akan satu hal. Kita tuh guys ya, kita punya kemampuan yang terbatas. Kita nggak mungkin pegang semuanya. Anda ngatasin COVID, ngurus ini lagi itu nggak bisa. Makanya pada zaman itu kemarin tuh DLC itu menenangkan ya. Sedikit melebar sedikit ya biar nanti kita akan masuk topik khusus kalau ada waktu ya. Pada zaman itu ketika tahun 2008 itu dia tuh ketika ada krisis moneter dia tuh berhenti membangun dulu guys. 2 tahun itu dia stop dulu pembangunan. Dia fokus dulu satu masalah gitu karena masa kita sekarang kan COVID gitu. Bukan infrastruktur itu kan jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang ya mainnya jangka panjang bisa diundur gitu kan. Yang fokus dulu COVID ini karena ekonomi kita hancur karena COVID gitu. Anda bangun infrastruktur kalau COVID nggak selesai ya percuma. Anda bangun jalan tol kalau COVID tol nggak bisa juga kemana-mana gitu ya. Jadi harus fokus itu karena kita ada batas. Dan kita pun ekonomi kita tuh memanas. Kita meminjam uang utang gitu dan itu akan berat beban bayar bunganya gitu. Makanya kita hidup hanya dari hutang. Itu sangat menyedihkan. Kita hidup dari hutang ya. Itu sangat menyedihkan sekali. Saya jangan sampai keluarga saya berhutang ya. Karena itu berbahaya sekali ya. Kalau saya berbahaya. Kalau anak saya sakit, saya akan bertanya anak saya sakit. Saya nggak akan mungkin aneh-aneh guys gitu. Yang mana dahulukan dulu. Tapi pemerintahnya nggak begitu. Dia tidak pernah fokus. Akhirnya hasilnya kacau balau sih sekarang guys. Oke? Jadi saya selalu sama Pak Gatot. Keberanian beliau itu sangat diperlukan di tengah-tengah krisis sekarang ya. Krisis akhlak, moral, krisis keancaman ideologi komunis, sekuler liberal kapitalis itu kita sangat membutuhkan jenderal seperti beliau. Meskipun tidak lagi aktif, tapi masih menjaga jiwa korsanya, masih menjawab patriotismenya, masih punya keberanian sepertinya seperti singa di militer gitu. Jadi inilah memperbaiki nasib bangsa ini ke depannya. Orang yang berani, orang-orang yang peduli, bahkan sekaligus dia tidak lagi berada di pemerintahan, guys. Oke, orang-orang ini seharusnya dipelihara oleh negara gitu, dipelihara dan disayangi, bukan malah dibully dan di target guys. Oke, jadi ini pemerintah nggak cerdas ya, karena pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat, tidak mendengarkan suara aktivis, malah mereka ini jadi target dan ditangkap malam-malam dan telah menjadikan sekali negeri ini guys. Jadi orang yang seharusnya disayang, orang yang seharusnya nggak disayang malah disayang gitu ya. Para koruptor, para birokrat yang jahat yang seperti di LC kemarin diceritakan semuanya itu malah dipelihara. Malah orang-orang yang pengen negeri ini selamat malah dilakukan seperti itu guys. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.